Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'an. Kaum muslimin, sahabat cendekia muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita. Terakhir kita membahas surat Az-Zalzalah, sekarang kita akan bahas surat Al-Adiyat. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Adiyat ataupun surat Wal Adiyati Dhabha. Para ulama berbeda pendapat tentang status surat ini. Apakah termasuk surat Makkiyah atau termasuk surat Madaniyah? Sebagian ulama mengatakan surat ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena isi daripada surat ini pembahasan tentang kondisi hari kiamat. Dan biasanya ayat-ayat atau surat-surat yang berbicara tentang kondisi hari kiamat itu banyak berbicara tentang itu adalah surat-surat Makkiyah. Walaupun sebagian lagi mengatakan surat ini termasuk surat Madaniyah. Kenapa? Karena surat ini berbicara tentang kuda perang. Dan yang namanya peperangan itu terjadi ketika di kota Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kaum muslimin, sahabat cendekia rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyampaikan hubungan antara surat ini dengan surat Az-Zalzalah. Di dalam surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaitan dengan bahwa setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan, termasuk keburukan yang dilakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sedangkan dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala lebih khusus menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan tersebut dan ujung-ujungnya dia akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini atau surat Al-Adiyat ini secara ringkas sesungguhnya membahas tentang satu, motivasi umat Islam untuk selalu siap siaga dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, surat ini juga memberikan pelajaran buat kita bahwa Allah menjelaskan sifat manusia yang mengingkari nikmat Allah dan potensi-potensi kebaikan yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan pengingkaran ini terus berlanjut, terus menerus, dan ujung-ujungnya sampai dia menjadi pribadi-pribadi yang kikir. Dan ketika mereka menjadi pribadi-pribadi yang kikir tersebut, maka ujung-ujungnya adalah orang-orang ini tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya adalah orang-orang ini akan mendapatkan berbagai macam keburukan. Salah satu keburukan yang dia dapatkan adalah di akhirat akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat cendekia rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bahas ayat ini satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Al-adiyat, asal katanya kata al-adwu, yang mana maknanya itu adalah berlari dengan cepat. Sedangkan dhabha adalah suara yang keluar karena kelelahan. Memang dalam surat ini, dalam ayat ini, tidak disebutkan apa yang disifatkan ataupun hewan apa yang disebutkan di dalam surat ini. Sebagian mengatakan hewan ini adalah kuda. Sebagian lagi mengatakan hewan yang disebutkan dalam surat ini adalah unta. Terlepas dari itu semuanya, yang jelas ini adalah hanya ikhtilafut tanawwu, hanya perbedaan dari sisi tanawwu saja, hanya macam-macam saja. Dan intinya adalah ini sebuah hewan. Kemudian fal muriyati qadha. Yang kedua adalah kuda yang mencetus api dengan pukulan kuku kakinya. Nah, disinilah para ulama yang menguatkan bahwa surat ini berbicara tentang apa? Tentang kuda perang. Karena biasanya kalau kuda lari itu, maka kukunya itu biasanya apa? Akan memercikan api ketika kena apa? Ketika kena kepada bebatuan. Beda dengan unta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fal mughirati subha, yang mana kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Sahabat cendekia mudah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari ayat ini, subhanallah gitu ya. Kuda ini begitu gagah dan begitu perkasa. Sehingga di pagi hari disebutkan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa'atharna bihi naq'a, yang mana kuda tersebut adalah berlari dengan kencang. Pagi hari bisa menyerbu. Kemudian yang keempat adalah kata Allah Subhanahu wa taala fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu
Kemudian fawasatna bihi jam'a, dan dia menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan. Sahabat cendekia rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari surat ini, maka kuda perang yang dijadikan sumpah di dalam ayat ini sesungguhnya sebuah isyarat buat kita sebagai kaum muslimin. Yang mana kita semuanya harus memiliki potensi kekuatan, yang kekuatan itu seperti kuda-kuda tadi. Sehingga ayat ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki urgensi bagi kita sebagai umat Islam. Maka kelima sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini, ketika berbicara tentang kuda-kuda ini, maka mengarah pada pergerakan progresif. Tadi disebutkan wal adiyati dhabha, kuda yang berlari dengan kencang. Kemudian fal mughirati subha, kemudian fal muliyati qadha, kemudian kuda tersebut adalah bisa menimbulkan bara api. Fal mughirati subha, kemudian kuda tersebut adalah segera cepat untuk menyerang, yaitu di pagi hari mereka tiba-tiba di waktu pagi buta mereka sudah siap untuk menyerang, bahkan di situ bisa mendatangkan debu. Kemudian fawasatna bihi jam'a, serta mampu menerobos ke jantung pertahanan musuh. Sahabat cendekia rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat tidak heran kalau Rasulullah SAW kemudian menganjurkan setiap kita sebagai kaum muslimin untuk selalu waspada, sekaligus juga memiliki keadaan selalu siap siaga. Makanya kata Rasul, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memegang teguh tali kendali kekang kudanya di jalan Allah. Setiap kali mendengar tanda bahaya, ia bergegas mendekatinya. Dan Rasul memberikan suri tauladan kepada kita. Ketika di kota Madinah tiba-tiba terdengar suara yang ledakan yang begitu besar. Maka ketika itu para sahabat yang ada langsung berlarian ke sumber suara tersebut. Ternyata Rasulullah SAW ketika itu sudah berada di tempat tersebut. Dan Rasul mengatakan, kalian sekarang tidak akan diteror lagi. Bahkan Rasul pun mengajarkan kepada para sahabat untuk selalu memiliki mental baja, mental kuat, dan selain kekuatan fisik yang dimiliki. Ada sebuah kisah menarik. Kisah terjadi perang Yarmuk. Ketika terjadi perang Yarmuk tersebut, kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang sahabat bernama Khalid bin Walid. Ketika itu Khalid bin Walid melawan Heraklius, kaisar Romawi dalam perang Yarmuk. Sang panglima ketika itu mendapatkan surat dari musuh. Isi suratnya adalah, kami mengetahui kalian kenapa ikut berperang, karena harga-harga makanan di tempat kalian mahal, kemudian kalian diusir, dan aku memiliki ide buat kalian. Daripada kalian capek-capek ikut berperang, mendingan juga kalian kembali lagi ke tempat kalian. Kemudian saya akan berikan setiap pasukan itu 10 dinar dan kendaraan yang membawa makanan dan pakaian. Tahun depan kalian membayar upeti kepada kami, dan kami pun akan membalas dengan yang seperti yang sama seperti yang kalian berikan. Ini adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh musuh. Maka Khalid bin Walid ketika itu menjawab dengan gagah perkasa, tidaklah kelaparan maupun kesulitan yang mengeluarkan kami dari negeri kami, tapi kami ini bangsa Arab yang suka meminum darah. Dan kami mendengar darah-darah kalian adalah darah yang paling enak, darah yang paling lezat, sehingga kami akan menumpahkan darah kalian. Maka kata Khalid bin Walid, aku datang pada kalian dengan orang-orang yang mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan, seperti kalian mencintai dunia. Mereka merindukan akhirat sebagaimana kalian menyukai dunia. Bisa dibayangkan ini bagaimana kekuatan mental baja yang dimiliki oleh para sahabat. Sehingga pelajaran penting sekali lagi adalah buat kita semuanya. Kita sebagai umat Islam harus selalu memiliki jiwa siap siaga. Dan kita memiliki jiwa yang mental baja seperti kuda tersebut yang disebutkan di dalam ayat ini. Bahkan kalau kita lihat, apa yang dilakukan oleh Rasul kaitan dengan siwar ini adalah bukan hanya pencitraan, bukan hanya kata-kata, tetapi juga dalam perilaku praktis juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadi Fathu Mekah, Rasul melakukan rapat khusus dengan para sahabat. Ketika itu Rasul menjaga rahasia kaitan dengan strategi yang akan dilakukan. Bahkan Rasul menjaga kepada istrinya, tidak diceritakan kepada Sayyidah Aisyah. Rasul pun tidak menceritakan kepada teman dekatnya, yaitu ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak dikasih tahu. Hanya beberapa orang sahabat saja yang dikasih tahu. Dan betul-betul langkah yang dilakukan oleh Rasul itu adalah langkah yang sangat tepat. Sehingga ketika menyerang orang-orang Quraisy ketika itu, maka mereka tidak bisa melawan, karena memang Rasul sudah melakukan strategi yang sedemikian rupa, dan informasi itu adalah dibatasi hanya oleh segelintir orang saja. Sahabat cendekia rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pelajaran penting buat kita semuanya. Kemudian kalau kita lihat di ayat ke-6 disebutkan innal insana lirabbih lakanud.
Sesungguhnya manusia sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Apa hubungannya ayat ini dengan sumpah sebelumnya? Allah menyebutkan sumpah dengan kuda. Maka pelajarannya adalah bahwa kuda itu adalah seekor hewan yang sangat taat kepada tuannya. Ketika diberikan fasilitas, tempat, makan, dan lain sebagainya oleh tuannya, maka kuda itu sangat taat untuk bisa ikut serta untuk taat kepada tuannya. Apapun yang disuruh dia ikut. Bahkan tadi sampai disebutkan lari kencang. Kemudian pagi hari sudah menyerang. Bahkan sampai mengeluarkan percikan-percikan api. Ya. Dan ketika itu masuk ke jantung perlawanan musuh. Inilah kuda. Sedangkan sebagian manusia, banyak dari manusia, ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, justru nikmat yang diberikan itu bukan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mengingkari nikmat yang Allah berikan tersebut. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lirabbih lakanud." Sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, huwal kafur wal apa yang dimaksud dengan innal insana lirabbih lakanud? Maka kata Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-kanud huwal kufur. Yang namanya kanud itu adalah orang-orang yang kafir. Alladhi yu'addul masaib. Dia selalu menghitung-hitung musibah. Wa yansa ni'ama rabbih. Tapi dia lupa kaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia hanya menghitung nikmat. Mohon maaf, dia hanya menghitung kekurangan, kerugian dan lain sebagainya, tapi dia lupa kaitan dengan nikmat yang Allah berikan. Sehingga kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan kaitan dengan innal insana lirabbih lakanud. Ya. Ketika berbicara tentang ayat ini kata beliau, al-kanud adalah sebuah sikap yang mana dia sangat gampang lupa nikmat Allah karena keburukan sedikit. Sedangkan asyakur, orang yang bersyukur, orang yang pandai berterima kasih siapa? Orang yang ketika diberikan kenikmatan satu saja, dia melupakan kesulitan-kesulitan yang telah dimilikinya. Sehingga pantas kalau dalam cerita disebutkan ya, bahwa seorang nabi, yaitu Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam disebutkan, beliau sakit selama 7 tahun. Bahkan saking beratnya sakit tersebut, sampai dari tubuhnya itu keluar ulat. Maka Nabi Ayyub mengatakan, Allah telah memberikan kepada saya nikmat selama 70 tahun. Saya baru diuji 7 tahun saja. Kenapa saya tidak kuat? Makanya Nabi Ayyub sampai mengatakan, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau telah menimpakan kepada saya madarat, tapi saya yakin engkau adalah sebaik-baiknya orang yang memberikan kasih sayang. Wa anta arhamur rahimin. Kalau dalam kehidupan kita betapa banyak orang-orang yang baru diuji sebentar saja. Baru diuji 1 bulan, 2 bulan, setahun. Tapi dia berkeluh kesah dan lain sebagainya. Makanya ayat ini sekali lagi adalah hubungannya kenapa sumpah kuda dengan ini. Karena kuda adalah hewan yang sangat taat. Walaupun hanya diberikan sedikit kebaikan, tapi banyak manusia yang lalai kaitan dengan nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Memang kata wa innahu di sini kan kata ganti. Kata ganti di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan kata ganti ini? Sahabat cendekia rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan kata ganti ini ada 2. Sebagian mengatakan di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan saksi. Allah akan bersaksi atas apa yang kalian lakukan. Karena Allah itu Maha tahu atas apa yang kalian lakukan. Sebagian lagi mengatakan di sini adalah kembali kepada manusia itu sendiri. Manusia sendiri akan menjadi saksi atas apa yang dia lakukan. Baik persaksian dengan perbuatan, termasuk juga mungkin persaksian dengan perkataan. Inilah wa innahu ala dzalika lasyahid. Sahabat cendekia rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat berikutnya adalah bahwa dan sesungguhnya cintanya mereka kepada harta benar-benar berlebihan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata al-khair disebutkan dalam ayat ini, wa innahu lihubbil khairi. Al-khair ini maksudnya adalah harta. Dan makna dari kata al-khair sendiri adalah kebaikan. Kata para ulama mengatakan, kata Imam Ibnu Zaid diantaranya, fasammahullahu khairan li'anna an-nas yusammunahu khairan fid dunya. Kenapa harta itu dinamakan khairan? Karena manusia menganggap bahwa kebaikan itu adalah harta di dunia. Wa asa an takuna khabitha, bahkan bisa jadi padahal harta itu bisa jadi satu keburukan. Bahkan di sebagian manusia menjadikan harta itu barometer kemuliaan seseorang. Ketika diberikan harta yang banyak seolah-olah dia sedang beruntung, dia sedang dimuliakan. Makanya pantas dalam ayat ini wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Bahkan kata Allah ketika berwasiat tentang harta di dalam surat Al-Baqarah sebelum ayat saum, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Di sini disebutkan khair. Khair di sini kan adalah seandainya dia meninggalkan wasiat harta, maka disebut dengan khair itu sendiri. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ta'isa abdud dinar wa abdud darahim. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Wa abdul makhamisah, dan celaka juga adalah kain yang halus dan mahal. Hamba penyembah kain halus dan mahal. Kemudian in u'tiya radiya, jika dia diberi dia ridho. Wa illam yu'ta lam yarda, tapi kalau dia tidak diberi maka dia tidak ridho. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ya, dari ayat yang ayat ke-8 ini, betapa manusia begitu cintanya terhadap dunia. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, wala taj'alid dunya akbaru hammina, jangan sampai kalian menjadikan dunia itu adalah cita-cita kalian tertinggi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah menjelaskan tentang karakter manusia tersebut, maka di ujung ayat di ujung surat Allah mengingatkan kita, yaitu hari yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan semua yang ada di dalam dada. Kaum muslimin, sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari kedua ayat ini, bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap apa yang dilakukan oleh kita semuanya. Maka di sini disebutkan wa hussila ma fis sudur, dan apa yang ada di dalam dada kita maka akan dikeluarkan. Maksudnya apa? Jangankan yang nampak, yang tidak nampak saja Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan itu akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaitan dengan ayat ini satu pelajaran penting buat kita semuanya. Allah memberikan nikmat kepada kita, syukuri nikmat tersebut. Jangan engkau mengingkari nikmat tersebut. Kenapa? Karena seandainya kalian melakukan itu, maka di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan apa? Di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Maka di ujung surat kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Allah mengungkapkan dengan kata-kata la khabir, bukan la alim. Apa maknanya? Kata alim Maha mengetahui, kata khabir juga Maha mengetahui. Tapi khabir itu adalah pengetahuan lebih detail dan lebih terperinci. Ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan bab ini. Maka kata Allah, in tubdus shadaqat fa ni'mahi. Jika kalian mengeluarkan sedekah dengan terang-terangan, itu kebaikan buat kalian. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan diberikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu maka kebaikan buat kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam ayat ini disebutkan, dan Allah itu Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari surat yang kita bahas ini ya, ada beberapa pelajaran penting buat kita semuanya. Yang pertama adalah hendaklah kita selalu siaga dan selalu waspada dalam kehidupan kita. Yang kedua, hendaklah kita selalu memperbaiki kaitan wibawa penampilan kita. Yang ketiga adalah manusia kurang bersyukur adalah karena apa? Karena faktor harta. Manusia kurang bersyukur dan kikir karena menahan harta. Ini 3 poin dari surat ini yang harus kita ambil pelajaran. Bahwa sehingga ujung-ujungnya adalah bagaimana kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai aksi yang bisa kita lakukan, waspada kapan dan dimanapun kita harus selalu melakukan itu. Yang kedua, hendaklah kita banyak bersyukur dengan berbagai nikmat yang Allah berikan, salah satunya dengan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga PR pelajaran buat kita semuanya adalah, ayo kita setiap hari bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Kalau punya harta dengan bersedekah, kalaupun tidak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.